tentang penerapan limit fungsi trigonometri tak hingga. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang minggu lalu kita sudah belajar tentang menemukan limit sin x per x untuk x menuju tak hingga, limit sin x kali sin per x untuk x menuju tak hingga, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan belajar penerapannya gitu ya. Jadi maksudnya di sini kita akan belajar bagaimana penerapannya pada soal ya. Kemarin di kelas mungkin hanya beberapa soal, ini juga saya tambahi beberapa saja untuk mulai tugas video di rumah. Jadi ini akan saya jelaskan beberapa soal untuk limit trigonometri tak hingga. Oke, siap ya. Beberapa soal di sini ada yang soal dari SBMPTN atau UTBK ya. Jadi di sini beberapa soal yang ada merupakan soal UTBK, dan beberapa yang lain adalah soal yang penerapan yang cukup simpel. Oke, sudah siap ya, kita mulai. Nah, ini soal yang cukup simpel ya. Mungkin di papan sudah saya jelaskan, limit x kuadrat kali sin super x kali tangan super x. Nah, mungkin ada yang tahu jawabannya ya. Nah, mungkin bisa ditulis di chat mungkin. Saya kasih kesempatan dulu. Akhirnya saja silakan. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Di eh, ini x kuadrat sin super x kali tan super x ya. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini kan ya. X kuadrat sama dengan tambah 1 per x kali apa? 1 per x. Nah, coba disusun ulang. Pasti nanti akan ketemu jawabannya. Apa anak-anak silakan di tulis jawaban akhirnya. Ya, silakan. Jawaban akhirnya berapa? Ya, jadi kalau kita tulis secara formal ya, jadi bisa menggunakan faktor ini, misalkan sin super x sama dengan p, jadi super p sama dengan x. Jadi ini pakai permisalan, seperti yang saya pernah bilang, kalau x menuju tak hingga, maka super x atau p menuju ke 0. Sehingga bisa tulis seperti ini. Akibatnya diperoleh limit super p kuadrat kali sin p kali tangan p, sehingga diperoleh sin p kali tan p per p kuadrat, sehingga menggunakan rumus limit trigonometri diperoleh 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu ya. Oke, saya kira tidak ada kesulitan di sini. Selanjutnya.
Nah, bagaimana kalau seperti ini? Limit X kuadrat kali sekan 2 per X min 1 ya. Ingat sekan itu adalah apa? Sekan X itu adalah sama dengan 1/cos. Ya. Jadi di sini prinsipnya sama, X kuadrat ya 1/cos. Nah, ini harus disamakan dulu tentunya ya. Mana? Gak sulit. Nah, ini soal UTBK tahun 2012. Ya. Oke, langsung saja kita lihat caranya. Nah, sama seperti yang tadi, jadi pakai permisalan sebenarnya. Nah, ingat bahwa eh, sekan ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi ini disederhanakan dulu, super X sama dengan A. Jadi di sini menjadi apa? Seper A kuadrat. Dan ini karena X sama dengan seper A di sini. Kita ubah seperti ini. Maka di sini menjadi sekan 2A min 1. Ya. Ingat sekan itu apa? Sekan sama dengan 1/cos. Ya, jadi sekan itu sama dengan 1/cos. Nah, tentu saja 1/cos itu adalah pecahan sehingga harus disamakan. Ingat menyebutnya cos 2A sehingga di sini 1/cos 2A min 1 jadi seperti itu. Kemudian ingat bahwa apa? Cos 2A cos 2A itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Ya. Akibatnya 1 min 2 sin kuadrat. Nah, kalau begitu 1 min cos 2 apa? Adalah tidak lain 2 sin kuadrat A, seperti yang sering kita kerjakan. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. 2 sin kuadrat A, ini jadi seperti ini. 2 sin kuadrat A per cos 2A. Ingat, limit itu linear terhadap perkalian. Jadi ini diperoleh 2 sin kuadrat A per A kuadrat, kemudian dikalikan 1/cos 2A. Oke, nah ini kan apa? 2 kali sin A kali sin A per A kali A, alias 2 kali 1 kali 1. Ingat bahwa cos 0 berapa? 1, berarti 2 kali 1. Jawabannya adalah 2. Itu. Mana? Lihat. Nah, selanjutnya, nah ini pasti semua bisa ini. Ini soal UTBK, tapi di sini masih zaman SBMPTN. Nah, ini sebenarnya dengan melihat saja bisa, cuma mungkin siswa bingung ya, nggak terbiasa dengan soal seperti ini. Ini disuruh mencari hubungan yang benar antara A dan B maksudnya. Jadi kalau A, B konstanta, hubungan A dan B kayak bagaimana? Saya kira mudah ini, ada yang tahu, bisa ditulis. Mana jawabannya? Ini kelihatan sekali ini. Ini soal UTBK zaman dulu. Mungkin siswa skill lahatannya sulit, tapi kalau kita lihat
mudah ini karena adalah contoh awal-awal sebenarnya. Tapi ini dibuat agak sulit, yaitu mencari hubungan A dan B. Jadi kalau A ini, A per B ini, A dan B-nya bagaimana? Jawabannya adalah D. A sama dengan B kuadrat. Mana caranya? Ya, jadi sama seperti soal-soal sebelumnya, misalkan ini adalah jawaban formal. Kalau saya di papan biasanya langsung eh, apa namanya super X gitu ya, langsung saya masukkan sehingga di sini diperoleh. Ini kan kalau limitnya kan teoremanya X kali, kan kalau teoremanya kan gini, X limit X juta hingga sin super X itu kan sama dengan satu. Maaf ini tulisannya jelek karena pakai mouse ya, nggak pakai uh, pad khusus ya. Nanti kalau Pak Rizky punya pad khusus tulisannya bagus di laptop. Ya, jadi kan teoremanya sin, maaf, X kali sin super X, X juta hingga itu kan satu. Sehingga kalau limit X sin ini A, ini B, jawabannya apa? Langsung A per B gitu ya. Jadi sebenarnya ini jawaban formal ya, nanti bisa langsung nembak ke sini. Loh, kenapa kok bisa A per B? Iya, teoremanya kan kalau super X sama dengan satu. Jadi kalau A per B X, jawabannya apa? Langsung A per B. Padahal diketahui A per B sama dengan B. Akibatnya apa? A sama dengan B kuadrat. Mudah itu ya. Jadi soal UTBK itu kalau kita tenang, insya Allah bisa ketemu cepat gitu. Kalau nggak terbiasa bisa lama sekali. Padahal tadi sudah kelihatan bahwa A sama dengan B kuadrat. Jadi ini pengalaman untuk UTBK. Ya. Kemudian eh, soal berikutnya, anak-anak ya, soal keempat. Nah ini apa ini? Nah ini soal UTBK juga, tapi ini soal UTBK yang relatif baru. Gimana ya ini? Hmm. Jadi kalau UTBK itu ciri khasnya mesti ada pilihan ya ini ya. Ini pancingan ini. Nomor A, yang A itu pancingannya. Tidak ada limitnya. Ingat tidak ada limitnya itu hanya bentuk-bentuk khusus. Jadi kalau UTBK jangan pilih yang ini. Ya, karena yang tidak ada limitnya itu khusus, kan sudah saya beritahu beberapa ya. Terus itulah. Jadi kalau misalkan ngawur jangan pilih ini ya. Jangan pernah milih ini di UTBK. Tidak ada limitnya. Itu jarang sekali karena hanya ada beberapa limit yang tidak ada limit. Ya. Jadi kalau kalian harus bisa menghitung sehingga jawabannya antara B, C, D, E. Jawabannya adalah D. Loh, kok bisa Pak? Kan rumit sekali. Iya, jadi ini pakai permisalan. Kemudian kalau kamu cukup, anu, cukup apa namanya, cukup cerdik, ini sebenarnya pakai anu apa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita lihat saja biar lebih jelas. Ya, ini ya. Jadi cara formalnya dimisalkan sehingga menjadi ini X per M ya, sehingga menjadi menuju nol, mungkin biar lebih mudah melihatnya. Karena super X menuju nol berarti Oh, kepencet, I-nya, sorry. ya, oke saya lanjutkan. Ah,
Ya, tolong Nggak kedengeran suara aku. tolong di mute ya suaranya ya. Nanti Ya, nanti nanti berisik nanti. Halo, tolong di mute. Oke, saya lanjutkan sehingga diperoleh ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi kemudian ini kan diperoleh di ya, sin M per M pangkat 4 gitu ya. Per M kuadrat per 1 plus M pangkat 3. Nah, tujuannya adalah menghilangkan yang ini. Bagaimana biar hilang? Ini kalikan M pangkat 3, M pangkat 3, per M pangkat 3, kan hasilnya 1. Jadi ini sin M per M pangkat 3 kali per M pangkat 4 kali M pangkat 3 kan penyebutnya tinggal 1. Ini 4, ini tinggal 1. Ya. Kemudian ini M pangkat 3 per M kuadrat tinggal M. Kemudian 1 per M pangkat 3 gitu ya. Kemudian ini dikalikan M pangkat 3, 1 kali M pangkat 3 plus 1 per M pangkat 3 kali M pangkat 3 alias 1. Kita masukkan untuk M sama dengan 0. Ingat, limit sin M per M untuk M sama dengan 0 berapa? 1. Kita masukkan M berapa? 0. 0 pangkat 3, 0. Plus 1, berarti 1 per 1. Jadi hasilnya 1. Seperti itu. Oke, saya kira kalau saya tambahi soal sampai selesai, mungkin akan membosankan. Mungkin soalnya 4 dulu. Jadi kalau tidak mengerti silakan ditulis di chat. Mungkin ada yang terlalu cepat atau bagaimana. Nanti kita lanjutkan ke penugasannya. Silakan tulis di chat. Atau kalau langsung mau bertanya langsung tidak apa-apa lah kan. Ini sudah tidak menjelaskan. Silakan. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Mungkin terlalu cepat atau tidak paham silakan. Jadi seperti inilah model penerapan limit trigonometri tak hingga. Jadi soalnya nanti ketika ulangan ataupun kegiatan di kelas tidak jauh dari model-model seperti ini. Jadi ini akan UTBK pun modelnya batas ini ya. Jadi kalau menurut saya ya tidak terlalu sulit tapi perlu banyak keterampilan. Nah, kesimpulannya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke penugasannya. Ini kan saya jatah 1 jam ya. Ini baru 20 menit. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin biar ada yang bertanya gitu, biar kelihatannya bagus gitu. Masa diam-diaman gitu. Atau mungkin tidak jelas ya suara saya. Silakan. Tulis di chat. Ini kalau saya lihat jumlahnya 49 A dan B. Jadi 50. siap. Silakan, pertanyaannya apapun ya tentang materi ini.
Saya kira saya enggak paham yang mana. Silakan kalau bertanya yang spesifik ya, nomor berapa yang tidak paham. Sebelumnya, oh nomor 2. Oh yang ini ya. Jadi ini second. Ini kan second itu satu per kos. Ya. Jadi di sini kita ubah dulu second menjadi satu per kos ininya. Coba kita lihat selesainya. Nah, di sini second itu kan satu per kos. Ya. Jadi awalnya kita misalkan dulu per X menjadi A. Jadi lihat dulu permisalannya. Per X sama dengan A. Ya. Sehingga ini menjadi soalnya kan X kuadrat ini berarti seper A kuadrat. Jadi dari sini gitu kita bisa meloncat ke sini. Ya ini seper X menjadi A, berarti ini seper A. Karena X per X itu A, kan berarti eh, X-nya adalah seper A gitu ya. Atau menjadi seper A kuadrat. Nah ini secant seper X, jadi secant 2A min 1. Ingat bahwa secant itu apa? Secant itu 1 per cos. Nah, jadi secant itu 1 per cos. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, ini disamakan. Nyebutnya disamakan. Menyebut disamakan ya. Ini disamakan. Nyebutnya disamakan. Jadi 1 min cos 2A per cos 2A. Ingat bahwa apa? Ini ke sini sudut rangkap ya. Ini sudut rangkap ya. Sudut rangkap ya di sini ya. Jadi cos 2A itu 1 min 2 sin kuadrat A. Akibatnya 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat. Oke. Nah, ini 2 sin kuadrat kan dikali 1 kali per ini. Ini kita pisah ya. Seperti ini kan 2 sin A kali sin A per kali A dikali berapa? 2. 1 per cos 2A sama dengan 1 per cos 0 alias 1. Gitu. Peroleh hasilnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada yang lainnya, silakan. Ada pertanyaan? Yang lain silakan.
Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke penugasannya. Penugasannya adalah, nah ini tugasnya. Mungkin bisa dicatat baik-baik atau difoto gitu ya. Anjay. Hmm. Nah, tugasnya ada di YouTube ya, jadi tinggal lihat videonya saja. Sebenarnya bisa saat ini atau nanti setelah kegiatan Vicon ya, tugasnya ini silakan difoto ya. Lagi harus tak mute. Atau mungkin sudah ada yang membuat di rumah ya. Jadi Ada, iya ya, saya, oke. Iya ya, silakan. Jadi saya, saya Pak, jalan, oke oke. saya jalan. Oke. Ya ya, waalaikumsalam. Ya, saya lanjutkan sebentar ya. Jadi Ada wajib. Tidak ibu, tidak ibu. ya, mungkin saya jelaskan kan tugasnya membuat video dari Excel gitu ya. Saya Ya Pak. jelaskan pakai Excel ya. Mungkin misalnya soalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Udah ada suaranya Pak. Ya, sebentar. Udah Pak. Cek, sudah ya. Sudah Pak. Oke. Mungkin saya punya soal misalnya. Ngambil kertas dulu Pak. Ayo. Ya, nggak usah senyum-senyum. Ketor aku atau udah berutuh? Orang sih. Ini misalkan ini ya, scene Kan dia yang berlan. Demon. Nah, misalnya soalnya ini ya, kan semua orang tahu jawabannya adalah satu. Tapi gimana cara menunjukkan di Excel? Nah, ini perlu cara gitu ya. Jadi eh, lewat tabelnya Excel kita bisa membuat nilainya itu satu dari mana? Dari pendekatan numerik. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Kita buka Excel-nya ya. Saya tunjukkan nanti silakan di rumah dicoba ya. Oke, Excel sebentar. Sayangnya nggak bisa sharing musik ya di sini. Kalau sharing musik harus pakai bandwidth yang besar.
Balonku. Oke, kita tunggu loading Excel-nya. Ini Excel-nya 2015, jadi agak lama. Ini perlu update memori ini. Oke, kelihatan Excel-nya? Excel saya kelihatan di layar kalian? Halo, cek. Excel-nya kelihatan? Halo, cek. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, jadi soalnya tadi limit Kelihatan, sin X. Pak. Oh ya, oke. Sorry, tes. Pak. Oke, soalnya kan limit sin X per X ya. Coba Ini kita lagi. lihat di Excel. Halo. Ya Pak. Ini kan kita butuh dua variabel ya, X dan sin X. Jadi kita buat dua kolom dulu, kasih nama X sama sin X ya. Nah, ini limitnya misalnya gitu. Limit atau sin X per X ya. Mute konoan. Nah, nggak usah rame. Oke, tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Nah, ini kamu buat nilai yang dekat dengan 0 ya, karena limitnya menuju 0. Jadi ini ada beberapa nilai ini. Taruhlah saya nulis seperti ini misalnya 0, nah ini 0 gitu ya. Kemudian nah, katakanlah seperti ini. Nah, kemudian jadi ini nilainya urut ya kan, dari Excel itu kan bisa di drag ya. Jadi misalnya saya membuat satu nilai kemudian biar urut, itu kan kita tinggal ngedrag ke bawah seperti itu ya. Atau mungkin yang buat yang lebih ekstrim misalnya 0,0 berapa gitu biar sangat halus, misalnya 0,12, 0,11, 0,9 dan seterusnya. Itu lebih bagus tadi. Nah, kalau mencari sin X ya tinggal dipanggil fungsinya. Gimana? Manggilnya di formula sin, di formula gitu ya. Pilih Math and Trick ya. Jadi kalau tampilan seperti ini itu Excel 2010 ke atas ya. Jadi kalau Excelmu 2007, nah bisa dicari di formula juga ada, tinggal memasukkan rumusnya saja. Tapi kalau Excel 2010 ke atas tinggal klik saja. Jadi kita pilih sin ya. Di sini ada beberapa fungsi trigonometri. Ini matematika dan trigonometri, ada nilai absolut, harga mutlak, dan seterusnya gitu ya. Sini itu S kan ya. Sin, nah ini. Kita klik sin. Nah, sinnya apa? Lah, ini keterangannya bahwa sin adalah sinus sudut dalam radian. Ya, ini sudah, jadi bilangannya sudah radian, jangan sudah radian. Jadi jangan pakai contoh 45, 60, kacau nanti ya. Jadi bilangannya bisa seperti ini sudah benar, sudah radian. Ya, oke.
Nah, sin kita tinggal memasukkan saja sin apa? Sin A2 ya kan. Tinggal masukkan aja sin A2. Enter. Oke. Nah, ini kita copy ke bawah. Terus, nah, jelas di sini. Nah, ini tinggal bagi aja. Masa nggak bisa perintahnya? Perintahnya apa? Sama dengan ini dibagi ini. Nah, enter. Nah, ini juga gitu. Nah, ini di sini tulisannya div zero gitu ya. Ini kan kalau di kalkulator tulisannya error gitu ya. Berarti ini menunjukkan tidak terdefinisi atau tidak tentu dinilai ini. Nah, bagaimana tahu limitnya? Ini kan dekat berapa? Ini dekat ke satu. Nah, ini kan dekat ke satu. Ini dekat satu, ya kan? Ini juga dekat satu. Ini juga dekat satu. Nah, kesimpulan dekat ini kan juga dekat satu itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Limit sin x per x sama dengan satu. Jadi di Excel itu sangat mudah sebenarnya. Apa masih kesulitan? Ya, ini, tapi soalnya kan lebih banyak variabel di situ ya kan. Ini kali ini kali ini. Nah, kalau sengaja saya buat seperti itu. Kalau seperti ini kan sangat mudah selesai semua. Tinggal dibuat video saja di record gitu. Mungkin ada pertanyaan dalam membuat penugasannya. Jadi tagihannya tetap membuat video itu. Jadi waktunya kan tinggal masih lama ya kan. Kamu nanti ujian nasional juga libur. Jadi kamu maksudnya tanggal 3. Enak masih lama. Kan 30 mestinya masuk. Lah 30 ujian nasional kamu masih libur gitu. Makanya fairnya nggak banyak-banyak saya membuat video aja. Jadi masuk sudah siap tayang di YouTube, bukan dalam pengerjaan. Rugi ya. Waktunya 2 minggu belum selesai. Oke, silakan kalau ada kesulitan tuliskan atau ada pertanyaan. Silakan. Cek. Bisa pakai Excel, Pak. Lah ini sudah saya kasih contoh. Ya pakai kenapa nggak bisa pakai Excel? Halo? Halo? Nggak lancar, Pak. Apanya nggak lancar? Ya Cara makanya pakai. dicoba. Loh tadi kan kasih perhatikan Pak Arsi ngetik-ngetik dari tadi. Tapi nggak terlalu paham, Pak. Maksudnya gimana? Jadi contohnya gini, oke saya ulangi. Eh, soalnya seperti ini ya, sin x per x contohnya. Ini yang paling gampang. Nah, ini kan di sini ada berapa variabel? Ada ya memang variabelnya x. Maksud saya kalau kita membuat tabel itu kan saya mau mencari nilai ini dan ini. Berarti saya perlu apa? Dua nilai x dan sin x. Berarti saya membuat apa? Dua kolom. Kolom x dan sin x. Ya ini kolomnya yang bagus dikasih tabelnya kotak-kotak misalnya. Nah, ini. Oh, ya si ini grid. Ini kan Excel ya. Dikasih kotak-kotak. Nah, kalau sudah kalau sudah, ini kamu buat nilai acuan saja, tinggal di drag ke bawah. Ini buat 2, terus di drag ke bawah, seret, sampai berapa gitu. Kemudian, ini kan kamu mencari sin X. Sin X itu kan rumus. Ini ada di formula. Tapi yang tampilannya seperti ini, itu Excel 2010 ke atas, 10, 13, 16, dan ini yang punya saya 2009. Sama tampilannya. Tinggal pilih sin gitu. Tinggal dimasukkan sin. Nah, ini rumusnya kan tampil di sini sin sebelahnya enter copy ke bawah selesai tinggal dibagi. Nah, sin x per x selesai begini saja. Ini sudah terbukti. Makanya yang susah. Cek. Halo. Cek. Mungkin ada yang lain yang merasa kesulitan silakan tuliskan di chat kalau ada yang bertanya.
Di Excel mudah ya. Kemudian kalau mau ditambahkan variasi pakai GeoGebra yang kemarin juga boleh. Emang enak kalau pakai laptop ya. Kalau kamu ngerjakannya di HP ya sulit Excelnya. Kalau Excelnya di laptop ya seperti ini tampilannya. Seperti ini. Makanya kan tugasnya bisa kelompokan. Dan alasan Pak ada corona lah kalau temannya sendiri oh, corona ya. Kalau mainnya di MUG ya kena, mainnya di rumahnya temannya ya. Itu ya. Ya kalau merasa kesulitan bisa coba bertanya atau kan di situ kan ada satu alamat videonya cara membuatnya dari nol sampai selesai. Gitu. Ya. Jadi kalau kesulitan Pak saya nggak bisa gimana ya? Apa dengan temannya, tapi jangan ngerjakannya sendiri-sendiri. Kan kalau video kan buat sendiri-sendiri, kan ini suara kamu atau wajah kamu. Seperti saya, ini wajah saya. Oke. Dan lagi yang kesulitan, silakan lihat YouTube-nya lah biar ada pengunjungnya halaman saya. Ya, Gitu. Pak. Ya, dicoba ya. Ini siapa ini? Yang ya, nilai pendekatannya setiap soal pasti sama. Enggak loh, soalnya kan yang di ini, yang di video itu soalnya. Yang di video itu, di soalnya di video ini. Aduh. Soalnya ini di alamat ini soalnya. Ya. Soalnya di alamat ini sama seperti yang saya tunjukkan di kelas itu. Jadi ini memperjelas tugas yang saya sampaikan di kelas sebelumnya yang 2 minggu lalu itu loh ceritanya begitu ya. Jadi pilih 3 nomor ya. Videonya harus kelihatan mukanya. Boleh kelihatan muka, boleh enggak. Kalau kelihatan muka misalnya mungkin pakai apa baju yang bagus ya boleh buat variasi presenter gitu. Minimal jangan pakai singlet lah, jangan tidak boleh pakai singlet gitu ya. Videonya pakai kaos boleh, pakai baju batik yang lebih bagus lagi gitu ya. Pilih satu soal, iya, pilih salah satu soal, ada 3 soal, pilih yang mudah. Pilih salah satu soal, iya betul. Pilih yang mudah menurut kalian. Kamu 3 soal, satu soal aja belum bisa. Pilih satu soal ya. Divariasikan dengan GeoGebra lebih baik. Yang lain mungkin biar lebih jelas. Jadi tujuan Fitcon ini untuk memperjelas tugas yang saya berikan. Jadi masuk sudah selesai. Enggak harus yang bagus enggak. Pokoknya kelihatan, oh kamu kerjakannya seperti ini gitu. Itu tujuannya. Yang lain silakan, mumpung kita masih Vicon. Oh, sudah ini sudah buat ini ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihatkan ya. Ini kok nggak bisa di copy. Saya copy ya. Miliknya temanmu ini. Nah, ini punya temannya ini. Coba kita lihat. Sharing lah. Ini contoh temanmu. Contoh temanmu coba dilihat. Hmm. Tes. Ya, cek. Ini contoh ya. Contohnya yang temanmu sudah jadi. Oke.
Kopi. Tolong di mute, di mute mic-nya. Asik ya. Di mute. Halo. Oke, jadi seperti itu ya contoh ya, bagaimana masih kesulitan temannya ada yang bisa ini ya. Tentunya ya dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi eh, gayanya bisa gaya yang lain atau dikombinasikan dengan GeoGebra pun boleh ya. Jadi seperti ini. Saya kira ini sudah cukup bagus, sudah sesuai kriteria yang saya minta itu ya. Silakan dibuka penugasannya biar jelas lagi gitu. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. Nah, jadi eh, penugasan ini sekaligus menandai berakhirnya kegiatan Bitcoin ini ya. Jadi nanti untuk terang lebih lanjut, misalnya ada omongan lagi bisa disampaikan, kita sampaikan ke ketua kelas. Tapi setahu saya jadwalnya pertemuan MATPM ya hanya hari ini saja, begitu ya. Oke, oleh karena itu selamat liburan dan selamat mengerjakan, hati-hati di rumah ya, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bentar, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky. Waalaikumsalam.